Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Bre yang akan menemani kalian melanjutkan diskusi kita tentang akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dalam siklus akuntansi, pencatatan pertama kali dilakukan dalam jurnal umum, yaitu langkah setelah kita melakukan analisis transaksi tentang kelayakan transaksi tersebut, dilakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Namun sebelumnya, mari kita lihat bagaimana bentuk dari jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari judul tabel dan tabel itu sendiri. Judul tabel, kalian perhatikan, memuat dari nama dari perusahaan yang akan kita buat akuntansinya. Kemudian di sini ada judul jurnal umum dan periode berlakunya. Di sini sebagai contoh per Agustus 2018. Kemudian bentuk kolom atau tabel dari jurnal umum terdiri dari tanggal yang kita bagi menjadi dua, yang agak lebar dan agak sempit, di mana yang agak lebar nanti akan berisi tahun dan bulan, dan yang sebagian lagi akan berisi tanggal, akan diisi angka, sehingga di sini dibuat agak sempit karena kemungkinan hanya sekitar 2 digit. Kemudian nama akun atau keterangan ini diisi nanti nama-nama akun yang mengalami perubahan akibat terjadinya transaksi. Nanti akan dicatat akun-akun yang berubah di sebelah debit maupun akun-akun yang berubah di sebelah kredit. Kemudian adalah kolom ref. Ref ini nanti akan diisi ketika kita melakukan posting ke buku besar. Dan selanjutnya kolom debit akan diisi angka perubahan akibat transaksi yang di sebelah debit, dan sebelah kredit juga sama diisi angka-angka yang mengalami perubahan sebelah kredit, di mana antara debit dan kredit harus memiliki nominal yang sama besarnya. Nah, anak-anakku semua, mari kita mencoba untuk melakukan pencatatan beberapa transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum milik Bengkel Motor Bahar ya, per Agustus 2018. Perhatikan contoh di bawah. Contoh transaksi di bawah, pada tanggal 1 Agustus 2018 diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 500.000 rupiah. Pada slide pertama ini Pak Pri masih menyertakan analisis transaksi. Pada slide-slide berikutnya Pak Pri sudah tidak akan menyertakan analisis transaksinya. Dari transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan pada akun kas. Akun kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian peralatan juga bertambah sebesar 500.000 rupiah dan modal bertambah 10.500.000 rupiah. Kalian tentu masih ingat konsep debit kredit dengan gambar jari-jari yang disampaikan Pak Pri pada materi sebelumnya. Karena tanpa mengingat itu kalian tidak akan bisa membuat jurnal umum. Misalkan harta bertambah itu akan dicatat sebelah debit, harta berkurang dicatat sebelah kredit. Utang, modal, dan pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Untuk beban mempunyai sifat yang sama dengan harta, jika bertambah dicatat di sebelah debit dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, ini langkah pencatatannya. Yang pertama kita masukkan tanggal, yaitu tanggal ini bulan Agustus tahun 2018. Jadi biasakan yang pertama adalah tahun, kemudian di bawahnya bulan. Baru tanggalnya kita masukkan di sini, tanggal 1. Kemudian kita masukkan akun yang berubah. Untuk kelazimannya dicatat dulu bagian yang sebelah debit, yaitu kas dan peralatan. Kemudian sebelah kredit yaitu modal. Nah, perhatikan untuk akun yang di sebelah debit ini agak merapat dengan garis di pinggir, sedangkan untuk yang kredit itu agak menjorok.
ini adalah untuk kontrol mana yang debit atau yang mana kredit apabila terjadi kesalahan pencatatan atau terjadi kebalik pencatatan di angka. Tolong ini diperhatikan. Kemudian kita masukkan pada kolom debit. Ya. Dilihat di sini kas mengalami perubahan 10 juta, peralatan 500.000 dan sebelah kredit di sini 10.500.000. Antara debit dan kredit mempunyai nilai nominal yang sama, yaitu dijumlahkan 10 juta ditambah 500.000 menjadi 10.500.000. Kemudian transaksi yang kedua, tanggal 3 Agustus 2018 dibayar sewa ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk masa 1 bulan. Kemudian kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, kita langsung tanggal. Kenapa tidak kita catat lagi pada tahun dan bulan? Untuk halaman yang sama, apabila tidak mengalami perubahan bulan, maka kita menggunakan yang paling atas. Jadi kita hanya cukup menuliskan tanggalnya saja. Kemudian ini akan mengalami perubahan pada apa? Akan mengurangi pada beban sewa. Kita membayar beban sewa, beban bertambah sebelah debit, kemudian akan mengakibatkan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, angkanya beban sewa bertambah 600.000 kita dicatat di sebelah debit, dan kas karena berkurang dicatat sebelah kredit sebesar 600.000 rupiah. Kita lanjutkan pada transaksi berikutnya. Transaksi yang ketiga, tanggal 4 Agustus 2018 membeli perlengkapan secara kredit dari Tole Motor sebesar 1 juta rupiah. Kita catat tanggal, kita masukkan tanggal 4. Ya. Kemudian apa yang debit? Kita lihat, kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Ya, catat sebelah debit 1 juta rupiah. Kemudian apakah kas kita berkurang? Tidak, kita membelinya secara kredit, sehingga yang bertambah adalah utangnya. Yang bertambah adalah utangnya. Sehingga utang bertambah, maka sesuai ketentuan atau mekanisme debit kredit, ketika utang bertambah adalah sebelah kredit. Ya, kita perhatikan, setiap melakukan pencatatan, debit dan kredit ini mempunyai besaran yang sama. Kita menganggap bahwa pencatatan sudah selesai, maka kita akan menutup dengan garis horizontal. Untuk memastikan apakah jumlah debit dan kredit ini sama, maka kita akan menjumlah. Ya, jumlahnya debit dan kredit harus sama, yaitu 12.100.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh dari pencatatan jurnal umum. Pada pertemuan kali ini Pak Pri tidak akan banyak memberikan contoh, namun memiliki sifat yang sama, debit dan kreditnya seperti ini. Perlu perhatikan untuk pencatatan, yang debit ini rata, agak mepet dengan garis, kemudian yang kredit agak menonjol ke kanan, menjorok ke kanan. Nah, ini adalah contoh pencatatan jurnal umum. Nah, berikutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk berlatih membuat jurnal umum. Nah, tugas ini kalian silakan dibuat di dalam lembaran folio, kemudian kamu foto dan bisa dikirim lewat WA ke Pak Pri paling lambat tanggal 20 Oktober 2020. Nah, mungkin ini lembar tugas ini juga akan Pak Pri kirim lewat WA group. Terima kasih. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.